Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, yuk kita belajar seni budaya bersama Nizda Asmayanti dengan materi teknik dan prosedur dalam menggambar model. Anak-anak cerdas Indonesia, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat Indonesia, tujuan pembelajaran: 1. Menggambar model sesuai karakter objek gambar. Kompetensi dasarnya adalah 4.1. Menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Masih ingat nggak ya materi minggu kemarin? Yaitu pengertian menggambar model, mengidentifikasi objek gambar model, prinsip menggambar model, dan unsur-unsur menggambar model. Ayo, masih ingat kan? Nah, anak-anak cerdas Indonesia, kita masuk ke teknik menggambar model. Nah, teknik menggambar ya merupakan salah satu cara yang biasa digunakan dalam pembuatan gambar atau lukisan. Dari adanya teknik menggambar, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pengerjaan pada suatu gambar atau lukisan. Teknik dalam menggambar terbagi dua. 1 teknik kering, 2 teknik basah. Nah, teknik kering ada 4, yaitu teknik arsir, teknik dusel, teknik pointillis, dan teknik blok atau siluet. Sedangkan teknik basah yaitu teknik akuarel. Baik, kita masuk ke teknik arsir. Teknik arsir merupakan salah satu teknik tahap penyelesaian setelah pada gambar dasar selesai dibuat. Nah, teknik arsir ini mengutamakan pada kekuatan atau ketebalan pada garis-garis. Nah, kekuatan garis tersebut dapat dibuat dengan menggunakan media seperti pensil, spidol, tinta, dan alat-alat gambar lainnya. Ada 2 jenis teknik dasar arsir yang umum digunakan, yaitu teknik arsir dengan searah dan teknik arsir yang saling menyilang. Kekuatan garis yang dilakukan mampu membuat perbedaan, sehingga dengan begitu akan mampu menciptakan kesan-kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi pada gambar-gambar. Contohnya seperti gambar tangan dengan teknik arsir tersebut. Anak-anak hebat Indonesia, selanjutnya kita masuk ke teknik dusel, yaitu salah satu teknik menggambar dengan cara menggosok-gosokkan sehingga akan tercipta kesan gelap terang dan tebal tipis pada suatu gambar. Nah, teknik ini umumnya akan menggunakan bantuan kapas atau alat-alat khusus lainnya yang berupa gulungan-gulungan kertas yang bentuknya mirip dengan pensil. Bahkan untuk jari-jari kita juga dapat digunakan untuk menggosok gambar yang telah dibuat. Teknik menggambar dusel ini dapat dikatakan teknik yang lumayan sulit untuk diaplikasikan karena untuk teknik dusel kita perlu latihan hingga berulang-ulang agar dapat menghasilkan gambar yang menarik. Sedangkan alat yang bisa digunakan yakni seperti pensil, krayon, dan konte. Anak-anak, selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan salah satu cara untuk
menggambar atau melukis dengan menggunakan sebuah titik-titik yang kecil sehingga dapat membentuk suatu objek. Nah, pointillis juga merupakan suatu teknik lukisan di mana teknik tersebut dapat tersusun, terbentuk dari hasil sebuah titik kecil, titik-titik yang berbeda, mulai dari warna yang diterapkan dalam pola untuk menciptakan suatu gambar yang menarik. Alat atau media yang digunakan adalah berupa pulpen atau drawing pen, pensil, pensil warna, dan spidol. Nah, anak-anak hebat Indonesia, masih semangat? Kita lanjut ke teknik blok atau siluet. Nah, teknik siluet atau yang dikenal dengan teknik blok itu merupakan suatu teknik menggambar bayangan. Teknik ini umumnya menggunakan satu warna, yaitu warna hitam. Tujuannya untuk menutup objek pada gambar, sehingga akan terbentuklah wujud karakter pada suatu objek. Nah, teknik siluet tentunya ada caranya, yaitu dua warna. Warna yang pertama sebagai background dan warna yang kedua sebagai warna gambar yang nantinya akan diblok. Contoh, ketika kita menggunakan warna hitam putih, ya, jika warna backgroundnya warna hitam, maka warna putih akan digunakan sebagai warna objek. Sebaliknya, jika warna putihnya adalah sebagai background, maka warna hitamnya akan digunakan sebagai warna objek. Anak-anak cerdas Indonesia, kamu bisa lihat di layar bahwasanya jenis teknik menggambar blok atau siluet itu bisa dibagi tiga, yaitu ada siluet positif, ada siluet negatif, dan ada siluet campuran. Nah, siluet positif ya ini untuk memberikan warna atau blok pada suatu bentuk yang diinginkan. Sedangkan siluet negatif itu adalah kebalikan daripada siluet positif. Nah, sedangkan siluet campuran merupakan sebuah kombinasi dari sebuah gambar siluet positif dan siluet negatif, yang mana pada gambar hitam dan putih akan melebur dan saling menutupi. Nah, kalian mau tahu alat atau media utamanya? Yaitu spidol, tinta bak, dan cat poster. Baik sobat-sobat cerdas Indonesia, kita masuk ke teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan salah satu teknik yang biasa dipakai dalam membuat suatu gambar atau lukisan. Dalam teknik ini umumnya digunakan media basah. Nah, tujuannya agar dapat menghasilkan warna yang lebih transparan. Untuk peralatan yang biasa digunakan adalah seperti kuas dan jenis cat air seperti cat air, tinta, dan cat akrilik. Nah, anak-anak hebat di Indonesia, sekarang kita masuk ke alat dan bahan menggambar model. Kamu bisa melihat layar berikut bahwasanya alat dan bahan menggambar model itu ada pensil, ada kertas, ada penghapus, ada krayon, ada pensil warna, ada cat air, serta bahan lain yang dapat mendukung kegiatan menggambar model. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita mengenal sifat pensil. Seperti kita lihat gambar berikut, bahwasanya ada pensil tipe B bersifat lunak dan hasil goresannya tebal. Nah, semakin besar angka B-nya, maka sifatnya semakin lunak dan goresannya semakin tebal. Nah, kalau
kode H bersifat keras dan hasil goresannya tipis. Semakin besar angka H-nya, maka sifatnya semakin keras dan goresannya semakin tipis. Nah, anak-anak, dari tipe pensil tadi yang kita bahas, di sini kita bisa melihat contohnya tentang tipe goresan atau arsiran pensil, baik itu tipe H dan B, dengan tekanan yang berbeda. Nah, kamu sudah tahu kan sifat pensil? Untuk itu, gak usah bingung. Jika ada yang bertanya untuk apa ya menggunakan beberapa kode pensil yang berbeda, kamu tentunya sudah tahu kan? Karena di layar sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tipe pensil. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana kalau hanya menggunakan satu macam pensil, saya rasa tidak masalah, karena tergantung bagaimana kita bisa mengolah pensil itu untuk dijadikan alat dalam membuat sebuah gambar. Anak-anak hebat Indonesia, sekarang kita masuk ke gradasi. Ya, apa itu gradasi? Nah, gradasi adalah perubahan warna yang terjadi jika dua warna atau lebih digabungkan. Nah, gradasi juga berfungsi sebagai pencahayaan, baik itu gelap maupun terang. Kalian bisa melihat contoh di samping, yaitu gambar mangga dengan permainan gradasi warna yang bagus, sehingga hasilnya sangat luar biasa. Selanjutnya di bawah ada lingkaran warna dari warna gelap ke warna terang, ya. Nah, anak-anak hebat Indonesia, kita kembali ke prosedur menggambar model. 1. Mempersiapkan objek gambar. 2. Melakukan pengamatan terhadap objek gambar. 3. Menentukan teknik. 4. Membuat sketsa kasar atau menggunakan garis bantu. 5. Memberikan warna atau arsir dan gelap terang. 6. Memberikan sentuhan akhir untuk menyempurnakan gambar. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah paham tentang teknik dan prosedur menggambar model? Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa untuk menggambar suatu gambar atau karya yang berbeda, tentunya kita memerlukan beberapa teknik yang sesuai. Misalnya, seperti kita ingin membuat gambar model, gambar ilustrasi, dan gambar bentuk. Karena dari segi gambarnya sudah berbeda, maka untuk teknik yang dipakai pun juga berbeda. Gunakanlah teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak cerdas Indonesia, yuk kita berlatih. Nah, mari kita ikuti perintah seperti yang sudah ada di hadapanmu. Silakan dibaca satu persatu sampai poin 4. Lalu kamu kerjakan di buku gambar ukuran A3. Nah, jika kamu tidak bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumahmu sebagai model, maka kamu boleh mencari salah satu contoh yang ada di Google. Semangat anak-anak, kerjakan tugas. Kamu pasti bisa. Oke? Nah, anak-anak, sebagai panduannya, kamu bisa melihat buku paket halaman 13 dan 14 tentang langkah-langkah menggambar model. Baik anak-anak hebat Indonesia, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan dan bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.